kasih di video ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini yang paling penting menurut gue, yaitu harus menguasai semua senjata jarak dekat. Nah, senjata jarak dekat di Free Fire ini ada senjata submachine gun dan juga senjata shotgun. Nah, menurut gue senjata jarak dekat ini harus kita bisa pelajarin semua, soalnya menurut gue itu kalau kita war lebih sering di jarak dekat dibandingkan di jarak jauh. Kalau di jarak jauh kita masih bisa kabur atau move ke tempat yang lain yang bisa lebih aman, apalagi kalau tempatnya itu tempat-tempat perumahan. Tapi kalau tempatnya open ya itu kan harus memikirkan caranya gimana supaya bisa kabur. Tapi kalau kita war jarak dekat itu udah pasti kita langsung hadap-hadapan melawan musuh itu dan nggak bisa kabur dari pandangan musuhnya yang udah mengejar kita. Jadi di sini makanya menurut gue poin yang pertama yang paling penting itu kan harus mempelajari dulu tentang senjata jarak dekat. Senjata jarak dekat ini cuma ada senjata submachine gun dan juga senjata shotgun. Jadi ketika kalian suka pakai senjata submachine gun kayak senjata MP40 kan juga harus bisa gitu kan pakai senjata shotgun. Nah, kayak contohnya gue di sini, gue dulu itu suka pakai senjata MP40 tapi sekarang udah lumayan sering juga gitu kan pakai senjata shotgun. Tapi shotgunnya bukan shotgun spas ya, shotgun spas emang menurut gue nih shotgun spas ini senjata yang aneh banget gitu. Meskipun kita nembaknya udah pas tapi tetap aja gitu akurasinya nggak bisa langsung nempel ke musuhnya. Jadi di sini ya senjata spas ini kalau gue emang lagi apes gitu kan cuma dapat senjata spas dan ketemu musuh ya mau gak mau gue harus memaksimalkan yang bisa gue pakai, itu kan niru-niruin kayak senjata shotgun yang lainnya. Jadi buat kalian kalau kalian suka senjata contohnya senjata MP40 kan juga harus sedikit-sedikit lah mencoba kayak senjata shotgun. Soalnya nggak mungkin gitu kan selama kita main itu cuma dapat senjata MP40 doang. Apalagi kalian turun di early game dan itu musuhnya rame tapi kalian dapatnya senjata shotgun. Nah, disitu pasti kan bingung gitu kan soalnya nggak pernah make. Jadi di sini gue saranin buat kalian yang suka sama senjata jarak dekat kayak mau senjata MP40 ataupun juga senjata shotgun, kalian juga harus bisa memakai kedua senjata itu. Soalnya itu menurut gue paling penting banget yang membuat kita bisa ya lebih jago lagi kalau dalam bermain game Free Fire ini. Oke, yang kedua itu selalu perhatikan minimap. Minimap ini emang sangat simpel banget tapi ya jarang banget gitu kan dilihat, kayak kita bisa ngelihat kendaraan atau kaleng, UAV, terus juga kayak ada radar musuh menembak dan lain-lain. Jadi menurut gua selalu perhatikan minimap ini merupakan hal yang terpenting banget yang harus kalian ketahui dulu. Banyak yang mensepelekan minimap ini karena emang ya kayak gimana, soalnya minimap ini nggak terlalu penting-penting banget sih. Tapi kalau bagi pro player minimap ini merupakan hal yang penting banget yang selalu dilihat ataupun juga diintip sama pro player untuk mengecek keadaan di mana aja keberadaan musuhnya. Apalagi kalau kayak ada suara kaleng gitu kan, kalau kita mungkin nggak kedengeran atau lagi nyaru gitu ada musuh yang war, tiba-tiba kaleng mendekat, tapi kalau kita lihat minimap itu kan pasti kita bisa mewanti-wanti ataupun juga was-was supaya nggak kena kaleng tersebut. Jadi buat kalian yang masih cuek gitu kan sama minimap, kan harus memperhatikan terus minimap supaya bisa lebih kelihatan gitu kan layaknya pro player. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini jangan fokus ke satu arah. Banyak banget player-player pemula yang sering gue liatin gitu kan, apalagi yang kayak nge-share di Facebook atau nge-share video-video gitu. Kayak gimana ya, dia cuman fokus ke satu musuh. Contohnya ada satu musuh yang lagi dia pantau, tapi dia nggak ngecekin nih posisi yang lain. Nah, itu merupakan hal yang sangat salah banget. Jadi boleh kalian fokus ke satu musuh dan berhati-hati dari musuh tersebut, tapi kan juga harus memperhatikan tempat sekitar kalian. Kalau tempatnya tempat perumahan gitu kan lagi mantau ya, itu mungkin masih aman deh. Tapi kalau tempat-tempat open, tempat-tempat yang kayak ada pohon-pohonnya, batu-batunya, itu pasti bakal bisa dilirik atau dipantau sama musuh yang lainnya. Jadi kalau gue saranin sih pentingnya jangan terlalu fokus ke satu musuh. Pentingnya kalau kalian udah fokus ke satu musuh itu langsung lawan, jangan kelamaan mikir, takutnya ada musuh yang datang tiba-tiba kalian di sandwich yang ada kalian malah mati. Jadi buat kalian yang masih fokus mulu gitu kan untuk melawan satu musuh tapi nggak berani, kalau kalian pengen lawan, tapi kalau nggak pengen lawan mendingan kabur. Jangan dipaksain menunggu sampai lama, takutnya tiba-tiba kalian di geng ataupun juga di sandwich sama musuh yang ada tempat lainnya. Oke, yang keempat memanfaatkan granat. Itu granatnya ada flashbang, landmine, dan juga granat, terus juga glowal. Nah, keempat ini sebutannya apa ya, granat aja. Sebutan keempat granat ini merupakan hal yang sangat penting banget yang harus kalian juga pakai gitu. Soalnya banyak juga gitu kan yang make glowal, cuma pakai glowalnya doang tapi nggak dibawa bomnya ataupun juga flashbang. Dan juga landmine ini cukup dicuekin, tapi kalau yang udah terbiasa bawa landman ini sangat membantu banget untuk menambah kill receh gitu kan. Bisa aja kalian masang 2 landman terus tiba-tiba ada musuh lewat di tempat itu dan kalian bisa mendapatkan kill secara gratis dengan adanya landman.
Jadi menurut gua flashbang ini juga penting banget untuk kalian ketika lagi war jarak dekat. Kalian bisa spam flashbang supaya musuhnya gagal fokus, dan itu pasti membuyarkan konsentrasi dia, dan kalau kena itu pasti langsung ngeblank putih yang membuat kalian lebih gampang lagi untuk ngekillnya. Dan juga kalau granat, kalau kalian bisa nge-spam musuhnya, itu musuhnya juga pasti bakal panik yang membuat dia pasti bakal maju atau mundur. Dan disitu bisa kalian dapatkan space untuk menembak ke arah musuhnya. Oke, yang keenam, bermain dengan strategi. Nah, bermain dengan strategi ini hal yang banyak juga dipakai sama pro player. Pasti semua pro player itu punya strateginya masing-masing. Nah, tapi pasti semua pro player itu mempunyai cara strateginya bermain dengan agresif. Nah, dimana bermain dengan agresif ini ketika dia ngelihat musuh lagi war, dia ikut campur. Pokoknya bermain agresif ini bermain yang suka ketemu musuh war. Pokoknya dia sering banget adu tembak sama musuh. Jadi beda banget kalau kalian mainnya cuman kayak nge-save ataupun ngendok, itu ya namanya bukan strategi gitu kan. Adapun juga yang namanya dengan strategi bertahan. Nah, strategi bertahan ini kita sering biasa disebut dengan cara nge-survival. Dengan cara nge-survive ini kita pindah-pindah ke tempat lain, mencari tempat yang aman. Nah, tempat yang aman ini dia bukan yang nge-camper ataupun ngendok, tapi dia itu kayak men-survive ke satu tempat ke tempat yang lainnya untuk memantau gitu kan, dimana ada musuhnya. Nah, jadi menurut gue strateginya ada dua, strategi agresif dan juga strategi bertahan. Di mana strategi ini sering banget dipakai pro player ketika lagi turnamen, pasti dia pakai strategi bertahan, dan ketika dia lagi bermain ranked pasti dia bakal pakai strategi agresif. Yang terpenting strateginya bukan strategi ngendok. Oke, lanjut yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini memakai skin senjata yang tepat. Nah, skin senjata di Free Fire ini sekarang udah lumayan enak gitu kan, Garena baik-baik banget gitu. Kita yang capek-capek nge-spin dari dulu, tiba-tiba ada event dikasih yang gratis. Jadi ya kalau kalian main gitu masih nggak mendapatkan skin-skin yang gratis dari Garena, ya menurut gue sayang banget gitu. Soalnya sekarang Garena itu udah baik banget gitu kan, ngasih skin mulu. Ya meskipun di sini ya skin-skinnya juga ya enak-enak banget sih, kadang-kadang dapat damage, dapat rate of fire, dapat magazine 2 tergantung dengan senjata yang digunakan. Ya jadi menurut gua kan juga harus menggunakan skin senjata yang tepat untuk kalian gunakan senjatanya. Kayak senjata AK damage udah gede, berarti kan harus mengambil fire speed supaya bisa lebih cepat lagi menembak ke arah musuhnya. Terus juga Groza gitu kan, Scar dan lain-lain, kalian harus memikirkan skin-skin apa aja yang tepat untuk kalian gunakan. Soalnya kalau kalian udah memiliki skin yang tepat untuk digunakan tuh bisa lebih enak lagi dan lebih enjoy lagi dalam bermain game Free Fire ini. Oke, lanjut ke yang 8. Nah, yang ke-8 ini kombin karakter yang pas. Kombin karakter ini emang simple banget sih, tapi yang menurut gue pasti banyak banget makainya tuh sama-sama semua, kayak Hayato, Kelly, Alok, dan juga Paloma. Itu karakter yang wajib banget dipakai sama player-player Free Fire. Tapi kadang-kadang ada juga itu kan, tergantung selera kalian mainnya aja sih. Kalau ada juga yang pakai Kala itu sangat bagus banget ketika turun tempat yang rame, tiba-tiba langsung pukul-pukulan sama musuh. Nah, pukul-pukulan sama musuh ini kelas sangat bagus banget ketika kalian ingin war sama musuh di tempat yang rame di early game. Terus juga kayak karakter Maxim ini bagus banget untuk di late game gitu kan, ketika kalian dicicil kalian bisa pakai medkit dengan cepat, dan lain-lainnya itu bisa cepat dengan karakter Maxim ini. Jadi setiap karakter itu memiliki fungsinya masing-masing, tinggal kalian tepatin aja dengan karakter apa aja yang kalian gunakan, dan kalian bisa mainin sesuai karakter selera bermain kalian. Oke, jadi ini yang aslinya sih ini yang ke-9, tapi ini gue lupa nih ya, poin yang kelima kayaknya kelewatan, yaitu tentang turun lebih cepat. Nah, turun lebih cepat ini hal juga yang sangat penting banget. Soalnya kalau kita turunnya lebih lama dari musuh, itu musuhnya keburu dapat senjata dan nembakin kita, terus kita langsung mati. Nah, itu kan capek-capek nge-finding match doang tapi tiba-tiba mati, itu sia-sia aja. Jadi kalau masalah turun lebih cepat, kalau gue bahas tipsnya sih, kalian juga harus memperhitungkan dengan cara menitik atau menandakan di mana tempat kalian turun. Nah, setelah kalian mengetahui di mana dan tempat apa yang ingin kalian turun, tinggal kalian ukur-ukur aja gitu kan. Pasti yang nonton video ini udah tahu lah cara mengukur gitu kan, cara turun yang tepat gimana supaya bisa lebih cepat landingnya ke tempat itu. Nah, jadi turun lebih cepat ini bisa memaksimalkan lagi untuk kalian ngeluting di early game dan bisa nge-kill musuh gitu kan, layaknya pro player. Oke, sekarang lanjut ke yang 9. Nah, yang ke-9 ini gunakan perangkat yang tepat. Nah, gunakan perangkat yang tepat ini meskipun ya sepele gitu, tapi ada beberapa faktor yang sangat penting banget. Dengan kalian memakai device ataupun juga perangkat yang tepat, itu lebih mengenakan lagi dan juga membuat kalian main tuh lebih gampang lagi kan dalam bermain game Free Fire. Jadi kok kalian pakai perangkat yang kurang tepat dengan ya spek yang kurang enak gitu, pasti bakal patah-patah. Terus juga sinyal yang kurang bagus itu juga ya mau gimana gitu kan, meskipun kita jago tapi device kita nggak mendukung, ya itu susah banget sih. Itu banyak banget terjadi sama bocil-bocil gitu kan, banyak bocil-bocil yang jago tapi ya mungkin dia terhalang dengan
device HP-nya yang belum bisa dia beli untuk mencari device yang bagus ya. Jadi kalau yang ke-9 ini menurut gue kan juga bingung juga gitu kan, gue ngasih tipsnya kayak gimana. Tapi kalau kalian masih bocil-bocil belum ada penghasilan ya mau nggak mau kan harus nabung dulu gitu kan supaya bisa membeli HP yang kalian idam-idamkan. Oke, yang ke-10 dan yang terakhir yaitu berlatih terus. Jadi dari poin yang 1 sampai poin ke-9 ini, poin yang paling penting yaitu adalah berlatih terus. Kalau kalian udah jago tapi mainnya jarang, ya menurut gue itu bakal sia-sia aja sih. Soalnya banyak banget pro player itu yang mainnya sampai nonstop gitu, bisa beberapa jam sampai mainnya nonstop, tapi emang kebukti gitu kan kalau skill dia emang jago. Jadi menurut gua kalau kalian udah jago, dengan latihan terus supaya bisa meningkatkan ataupun juga memaksimalkan skill yang kalian punya. Oke, kayaknya mungkin segini aja video kali ini. Jadi ini 10 tips atau 10 poin yang mungkin penting juga untuk kalian coba dan praktekkan ketika bermain game Free Fire. Oke, kalau kalian ada request gitu kan, apalagi selanjutnya konten tips and trick atau tutorial yang bisa gue bahas, silahkan kalian komentar aja di bawah. Oke, see you next video. Stay tune my YouTube channel. Gue Miss Set One. Ciao dulu. Bye bye.